Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa hebat, sekarang kalian akan belajar tentang kegiatan 1.3, yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, perkalian bilangan bulat. Nah, di sini kalian akan belajar tentang 4 hal, yang mana dari 4 hal itu kalian mempunyai tujuan dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama, kalian bisa memahami hubungan operasi perkalian dan operasi penjumlahan. Kemudian yang kedua, kalian bisa memahami dan menyatakan tentang sifat-sifat operasi perkalian. Yang ketiga, kalian akan bisa menyebutkan faktor perkalian bilangan bulat. Kemudian yang keempat, kalian bisa menyebutkan tentang bilangan prima. Baiklah, untuk yang pertama, bagaimana hubungan operasi perkalian dan operasi penjumlahan? Bisa kalian amati dari beberapa contoh berikut ini. Para siswa, kalian sering menjumpai resep dari seorang dokter, seperti yang ada di PIK ini. Di dalam slide ini ada resep dari Rumah Sakit Nusantara. Kalian amati dari ini. Jadi paracetamol itu aturannya adalah, aturan minum untuk pasien adalah 3x1. Nah, resep 3x1 ini para siswa, itu berarti bahwa pasien sebaiknya meminum obat 3 kali sehari. Ditulis dalam lambang matematika yaitu 3 kali sehari atau 3 kali 1 sehari. Artinya apa? Yaitu minum obatnya yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi tidak boleh minum obat 3 obat sekaligus. Tapi harus 1 ditambah 1 ditambah 1, artinya boleh 1 untuk pagi hari, 1 untuk siang hari, 1 untuk sore hari atau malam hari. Kemudian perhatikan contoh yang lain. Contoh 1.9, ini adalah gambar gedung, ya. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, jadi ini tingginya adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Nah, alternatif penyelesaiannya adalah yaitu 5 kali 6. Artinya 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 30. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Atau boleh kalian menyelesaikan dengan garis bilangan. Kalau diselesaikan dalam garis bilangan adalah sebagai berikut. 0 dari 0, kemudian ke angka 6, terus dari 6 ke angka 12, dari 12 ke angka 18, dari 18 ke angka 24, dari 24 ke angka 30, sehingga berakhir di angka 30. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Berikutnya, pada contoh 1.10. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung sebesar Rp500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Potongan dan bunga bank diabaikan. Berikut penyelesaiannya adalah permasalahan Endang tadi bisa ditulis dalam bentuk 7 dikalikan 500.000. Artinya 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000. Sehingga 3.500.000.
Jadi banyak tabungan Endang dalam 7 bulan adalah Rp3.500.000. Kalau diselesaikan dalam bentuk garis bilangan, maka perhatikan garis bilangan ini dari 0 ke 500.000. Dari 500.000 bertambah 500.000 lagi sehingga jatuh ke 1 juta. Dari 1 juta ditambah 500.000 lagi menjadi 1.500.000. 1.500.000 ditambah 500.000 lagi 2 juta. 2.500.000 ditambah 500.000 2.500.000. 2 juta ditambah 2 juta ditambah 500.000 2.500.000. 2.500.000 ditambah 500 3 juta. 3 juta ditambah 500.000 menjadi 3.500.000. Sini ya. Jadi banyak tabungan Endang dalam 7 bulan adalah 3.500.000. Kemudian berikut contoh 1.11. Ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam suhu turun 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18 suhu di sana 10 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat. Nah, perhatikan alternatif penyelesaian. Para siswa, dari pukul 18.00 hingga pukul 24.00 berarti sudah berlangsung berapa jam? Yaitu 6 jam ya. Jadi 18.00, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ini berlangsung 6 jam. Karena 1 jam, setiap 1 jam turun 2 derajat, maka turunnya selama 6 jam adalah 6 dikalikan -2. Sehingga menjadi -2 ditambah -2 ditambah -2 ditambah -2 ditambah -2 ditambah -2, hasilnya adalah -12. Mungkin kalian bertanya, kok bisa 6 kali -2? Karena ada kata-kata suhu turun 2 derajat. Karena turun maka dia nanti berkurangnya adalah -2 ya. Turun berarti -2. Kalau naik berarti +2 ya. Ini perlu diperhatikan. Sehingga selama 6 jam suhu di Eropa itu turun 12 derajat. Dapat ditulis menjadi -12 derajat Celcius. Jadi suhu di Eropa ketika pukul 24.00 adalah 10 derajat ditambah -12 derajat sehingga menjadi -2 derajat ya. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa kita lihat soalnya tadi bahwa pukul 18.00 itu sebesar 10 derajat sehingga untuk mencari pukul 24.00 waktu setempat, maka caranya 10 ditambah -12 menjadi -2 derajat. Nah, kalau dikerjakan dalam garis bilangan, maka nanti perhatikan ya, ini sudah digambar garis bilangannya. Nah, pukul 18.00 tadi kan 10 derajat ya suhunya. Karena turun 2 sampai 6 kali. Karena dari 18.00 sampai 24.00 itu 6 jam, maka turunnya 2 itu 6 kali ya. Sehingga dari 10 meloncat 2 ke kiri karena turun, jatuh ke angka 8, meloncat lagi 2 lagi ke angka 6, 2 lagi ke angka 4, 2 lagi ke angka 2, turun 2 lagi ke angka 0, turun 2 lagi ke angka -2. Jadi 2-nya sebanyak 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi jatuh ke angka negatif 2. Jadi suhu di Eropa ketika pukul 24.00 menjadi negatif 2 derajat. Oke, kita lanjutkan. Kesimpulannya apa? Secara umum, jika A elemen bilangan bulat dan B elemen bilangan bulat, maka A dikalikan B itu sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B dan seterusnya ditambah B sampai A kali, ya. Sampai berapa kali? Ibu beri contoh lagi, misalkan gini, 3 kali 2. Maka sama dengan ini yang ini B-nya ya. Maka sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2, yaitu sama dengan 6. Tapi kalau ditulis sekarang diganti, ditulis 2 kali 3. Maka nanti sama dengan berapa? Nah, dari sini ya. Berarti sama dengan 3 ditambah 3. Sama dengan 6. Nah, seperti ini pengertiannya. Jadi perkalian itu secara umum disimbolkan ini ya. Ini diingat dan dipahami dengan baik. Lanjut. Sifat-sifat operasi perkalian. Kalian tentunya masih ingat ya, pada sifat-sifat operasi penjumlahan itu ada sifat komutatif, sifat asosiatif. Nah, di sini pada perkalian ditambah sifat distributif ya. Sifat distributif ada 2. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan yaitu A dikalikan B ditambah C itu bisa diuraikan menjadi A dikalikan B ditambah A dikalikan C. Jadi ini A kali B ditambah A kali C. Kemudian yang kedua, perkalian sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Artinya adalah A kali B dikurangi C itu sama dengan A dikalikan B dikurangi A dikalikan C. Ya, seperti ini sifat distributif. Sekarang perhatikan pada tabel. Ini kalian diharapkan untuk bisa membuktikan sifat komutatif dan asosiatif perkalian, ya. Ini kalian isi ya, contohnya, contoh soalnya gini. Ini yang kosong-kosong kalian isi. Lalu bagaimana cara mengisinya? Sebentar ya, penanya Ibu ambil yang merah aja biar jelas. Nah, ini diisi. Caranya mengisi bagaimana? Ini sudah ada, nilai A adalah 1, nilai B adalah 5, dan nilai C adalah 4. Ini kamu isi. Kalau diminta A dikalikan B, maka nanti ini 1 kali 5 ya. 1 dikalikan 5. Berapa di sini? Ditulis di sini. Adalah 5. Bener. Pinter ya. Kalau B kali A berarti 5 kali 1. Berarti berapa? 5. Sama di sini. Ya, ini diisi. Kemudian kolom yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Kolom yang ke-6, ini kolom yang ke-7 ya. Ini kolom yang ke-7. Bagaimana cara mengisinya? Yaitu A kali B. Jadi ini dihitung dulu A kali B berapa. Kemudian hasilnya dikalikan C. Nah, A dikalikan B ini bisa kalian ambil dari kolom ke-5. Ini kolom ke-5 ya. Jadi 5 kali C-nya ini. 5 kali 4 berapa? 5 kali 4 adalah 20. Berarti ini ditulis 20 ya. Kemudian B kali C. Ini kamu ambil B-nya 5, C-nya 4. Berarti 5 kali 4 20. Taruh sini. Ya.
Kemudian yang kolom terakhir A kali B kali C. Nah, yang dalam kurung dikerjakan dulu. B kali C berapa? 20 yang ini ya, 20. Kemudian A-nya adalah ini. Nah, ini berarti 1 kali 20 berapa? 20. Nah, ini. Kemudian untuk mengetahui sifat komutatif ini kolom 5 harus sama dengan kolom 6. Ini harus hasilnya sama ya. 5 dengan 5. Kemudian sifat asosiatif bisa dicek pada kolom 7 dan kolom 9 ya. Jadi 20-20 ini sama. Kalau ini kolom 5 dengan 6 ini sama, kemudian kolom 7 dengan kolom 9 ini sama, maka hasilnya adalah benar. Nah, para siswa, untuk yang lain yang kosong-kosong ini kamu isi ya. Untuk yang nomor 5 ini terserah kamu pemilihan bilangannya, ini juga kamu isi semua. Hasil pengisian nanti boleh kamu kirimkan kepada Bapak atau Ibu guru yang mengajar kalian. Oke. Berikut pembuktian sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Sama. Ini juga kamu kerjakan ya, kamu coba sehingga nanti ya untuk kolom ini, kolom yang ini yaitu kolom 5, kolom 6 ya, ini kolom 6 dengan kolom 9 ini juga harus sama hasilnya ya. Dicoba dulu untuk yang baris 1. B ditambah C berarti ini 5 ditambah 4 berapa? 9. Sini ditulis 9. Kemudian A kali B ditambah C. Maka yang dikerjakan B tambah C dulu. B ditambah C kita ambil dari ini anak-anak ya. Diambil dari yang kolom 5, 9 ya. Kemudian kali A. A-nya adalah 1. Berarti 1 dikalikan 9 adalah 9. Tulis di sini. Kemudian lanjut A kali B. A kali B berarti ini 1 kali 5. Ini ditulis 5. Sekarang A kali C berapa? 1 kali 4. Berarti ini 4. Nah, sudah. Sekarang yang diminta kolom terakhir, kolom 9. A dikalikan B. Dilihat A dikalikan B itu ini 5. Ditambah A dikalikan C, dilihat A dikalikan C adalah 4. 5 ditambah 4 adalah 9. Nah, kalau kolom yang ini dengan kolom yang ini sama, ini 9 dengan 9 sama, maka ini betul sudah ya. Nah, tugas kalian berikutnya adalah ini kamu isi semua yang kosong-kosong, yang nomor 5 ini terserah kamu bilangannya, kamu isi juga di sini ya. Hasilnya boleh kamu laporkan ke Bapak Ibu guru yang mengajar kalian. Oke, berikutnya pembuktian sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan ya. Sama langkahnya. Ini kolom yang 1 2 3, kolom yang kelima B dikurangi C. Berarti 5 dikurangi 4 berapa? 1 ya. Nah, sudah. Kemudian kolom berikutnya A dikalikan B dikurangi C. B dikurangi C sudah ada ini 1 ya. Kemudian A-nya berapa? 1. Berarti 1 kali 1 ini 1 kali 1 adalah 1. Ya. Sekarang A kali B. Kolom berikutnya A kali B. A kali B adalah 1 kali 5. Berarti berapa ini? 5. Ya. A dikalikan C kolom berikutnya. A-nya adalah ini 1. C-nya adalah 4. Maka 1 kali 4 adalah 4. Nah, sudah. Kemudian kolom terakhir. A dikalikan B dikurangi A dikalikan C. A dikalikan B adalah 5. Dikurangi A kali C adalah 4. 5 dikurangi 4 adalah 1.
maka nanti hasil dari kolom ini dengan kolom ini harus sama. Ini 1 dengan 1 berarti sudah betul hitungannya ya. Kalau kamu salah, berarti hitungannya ada yang salah ya. Untuk yang kosong, tabel yang kosong ini kamu isi semua. Caranya sama dengan pengisian pada kolom yang sebelumnya. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Sekarang perkalian bilangan bulat tak 0 ya. Perkalian bilangan bulat tak 0. Nah, perhatikan tabel ini. Kamu ingat-ingat, bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat positif, hasilnya adalah nanti bilangan bulat positif. Yang kedua, bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Yang ketiga, bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Yang keempat, bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat positif. Berikutnya, coba kalian isi perkalian bilangan bulat tak 0 ini. Ini adalah perkalian berbagai bilangan. Ini kamu isi yang kosong-kosong ya. Untuk tabel 1.6, perhatikan tabel ini. Yang belum diisi ya. Ini baris pertama adalah A, nilai A. Baris kedua adalah nilai B. Baris ketiga adalah nilai A kali B ya. Nah ini diisi. Ini perhatikan yang pertama 2 kali 4 sama dengan 8 ya. Yang kedua 2 kali 3 sama dengan 6. Yang ketiga 2 kali 2 sama dengan 4. Terus yang keempat 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 0 sama dengan 0. 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Dan seterusnya. Ini kamu isi sendiri ya. Ini juga dengan cara yang sama, ini juga diisi. Ini juga diisi dengan cara yang sama ya. Yang tabel 1.8. Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Terus lanjut. Nah sekarang keterkaitan konsep ketakwaan dengan operasi perkalian bilangan bulat. Anak-anak, untuk yang bilangan pertama ya, itu kalau positif itu dilambangkan dengan melaksanakan ya. Jadi kalau positif itu melaksanakan, kalau negatif meninggalkan. Kalau bilangan yang kedua, kalau positif itu perintah, negatif larangan. Sekarang perhatikan ini. Positif, bilangan positif dikalikan bilangan positif. Artinya melaksanakan perintah. Itu artinya apa? Yaitu takwa ya. Kalau orang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, itu namanya orang yang bertakwa. Sekarang ini, melaksanakan larangan. Orang kalau melaksanakan larangan itu tidak takwa, disebut orang tidak takwa. Sudah dilarang oleh Allah untuk dikerjakan, nggak boleh dikerjakan, kok dilaksanakan, maka dia termasuk orang yang tidak bertakwa. Nah sekarang ini, kalau orang meninggalkan perintah, itu bagaimana? Misalkan diperintahkan untuk sholat, ternyata dia tidak sholat, maka dia dikatakan orang yang tidak bertakwa. Ini ditulis, tidak takwa. Kalau tidak takwa, berarti dia termasuk orang yang, berarti dia termasuk bilangan negatif ya. Tidak takwa berarti dia termasuk bilangan negatif. Sekarang yang keempat, orang yang meninggalkan larangan. Jadi ada larangan tidak boleh mencuri ya. Kemudian dia meninggalkan, dia memang benar-benar tidak mencuri, maka dia termasuk orang yang takwa ya. Orang yang bertakwa berarti dia tidak mau mencuri soalnya dia ya. Jadi dia termasuk orang yang takwa. Artinya adalah dia orang yang positif, bilangan positif. Ini keterkaitan konsep ketakwaan dengan operasi perkalian. Subhanallah ya, ternyata ada keterkaitan antara ini. Terus dilanjutkan. Sekarang materi yang ketiga yaitu faktor bilangan bulat.
Apa yang dimaksud faktor? Nah, faktor bilangan bulat itu maksudnya jika diketahui A dan B adalah bilangan bulat, A disebut faktor dari B jika ada N, ya. Sedemikian sehingga B sama dengan A dikalikan N. Dengan syarat N adalah bilangan bulat, ya. Supaya lebih gamblang, supaya kamu lebih paham, perhatikan contoh berikut. 2 adalah faktor dari 6, ya. Karena ada 3, sedemikian sehingga 6 sama dengan 2 kali 3. 3 adalah faktor dari 6 karena ada 2, sedemikian sehingga 6 sama dengan 3 kali 2. 1 dan 6 juga faktor dari 6. Mengapa? Karena ada, untuk 1 ya, 1 adalah faktor dari 6 karena ada angka 6 sehingga 6 sama dengan 1 kali, ya. Sehingga 6 sama dengan 1 kali 6. 6 juga demikian. Jadi artinya begini anak-anak, faktor itu secara sederhana. Misalkan kalian disuruh tentukan faktor positif dari bilangan misalkan yang lain ya, 8 misalkan. Faktor dari 8. Artinya kamu disuruh menentukan perkalian 2 bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif yang hasilnya itu 8 ya. Misalkan apa? 1 kali 8, itu kan? Ya. Apalagi? Bener, 2 kali 4, ya. Apalagi? Bener, 4 kali 2 juga boleh. Nah, yang dimaksud faktor itu ini. 1, 2, 4, kemudian ini 2, 4, 2, 4, 8. Ini adalah faktor dari 8. Jadi kesimpulannya faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Itu namanya faktor ya. Jadi begini secara jelasnya. Oke, lanjut. Sekarang tentang bilangan prima. Apa yang dimaksud bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, contohnya misalkan 5. Contohnya 5 ya. 5 ini adalah bilangan prima. Mengapa? Karena 5 itu hanya bisa ditulis 1 dikalikan 5. Tidak ada bilangan lain lagi. Sehingga faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Tapi kalau misalkan 6 ini apa bilangan prima? Coba perhatikan, bilangan 6 ini kan bisa ditulis 1 kali 6, bisa ditulis lagi 2 kali 3. Oh, berarti 6 ini faktornya adalah 1, 2, 3, 6. Maka 6 ini bukan bilangan prima. Kenapa? Karena mempunyai 4 faktor. Padahal bilangan prima itu mempunyai 2 faktor ya. Jadi 6 bukan bilangan prima. Seperti itu ya. Kemudian melakukan percobaan. Nah, ini bisa kamu lihat di buku diktatmu ya. Halaman 28 dan 29 ya. Ini ada percobaan anak-anak. Ini percobaannya adalah kamu mencari bilangan prima ya. Nanti kalau kamu sudah melakukan percobaan ini, kamu nanti akan menemukan bilangan prima antara 1 sampai dengan 100 ya. Ini kamu lakukan ya. Langkahnya sesuai dengan yang halaman 28. Di sini Ibu tidak sengaja tidak menuliskan langkahnya. Kamu cukup melihat buku paketmu ya. Contoh, Ibu contohkan. Langkah yang pertama, coretlah bilangan 1. Ini kamu coret. Nah, gini dicoret ya. Kemudian langkah kedua, coretlah bilangan kelipatan 2, kecuali 2 ya. Kelipatan 2. 2 ini tidak boleh.
Berarti ini 4 dicoret, 6 dicoret, 8 dicoret, 10 ya. Yang kelipatan 2 semuanya dicoret ini, kelipatan 2. Ini semuanya kelipatan 2 ya. Ini dicoret semua. Coret semua ini. Yang kelipatan 2. Nah, gini. Terus ya. Kemudian yang ketiga, coretlah bilangan kelipatan 3 kecuali 3. Kelipatan 3 berarti ini ya. 6. Kelipatan 3 lagi mana? 9 ya. Kelipatan 3 lagi berapa? 12. Kelipatan 3 lagi 12 tambah 3 15. 15 tambah 3 18. 18 tambah 3 21. 21 tambah 3 24. 24 tambah 3 27 dan seterusnya. Ini kamu lakukan ya. 30. Kemudian 33. Kemudian 36 ya, 39, 42. Terus ini kamu lanjutkan sendiri ya anak-anak ya. Insya Allah kalian siswa yang hebat ya, insya Allah bisa ya. Sehingga nanti angka yang tidak dicoret itulah nanti yang merupakan bilangan prima. Ini kamu coba sendiri. Hasilnya boleh kamu melaporkan ke bapak atau ibu guru yang mengajarkan kalian. Oke? Terus lanjut. Nah, ini adalah kesimpulannya ya. Kesimpulannya ini nanti kamu lanjutkan sendiri ya. Daftarlah semua bilangan prima yang sudah kalian dapatkan. Ini didaftar semua sehingga kalian paham, oh bilangan prima antara 1 sampai 100 itu berapa saja ya. Kemudian diskusikan mengapa 1 bukan bilangan prima? Mengapa anak-anak? 1 kok bukan bilangan prima? Bagus, ini ada yang menjawab ya. Kenapa? Karena 1 itu hanya memiliki 1 faktor ya. Padahal bilangan prima itu bilangan yang mempunyai 2 faktor. Kalau 1 kan hanya 1 faktor ya. Bagus, ada yang menjawab ini ya. Bagus, alhamdulillah. Nah, kalau sudah selesai, kalian mengerjakan ayo kita berlatih, yaitu 1.3 halaman 34 sampai 37 ya. Ini nomor-nomor yang dipilih nanti bisa diinfokan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar kalian di grup ya, di grup WA. Demikian anak-anak pelajaran yang telah kalian lakukan pada kegiatan ini. Semoga kalian diberi kemudahan. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.